Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inamila Surafifa dari kelas PPB 1B. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Namun, saat ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis PCR, analisis IRR, dan analisis payback periods. Berikut videonya. Analisis Benefit Cost Ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value atau PV. Perhitungan analisis BCR berdasarkan pada tingkat suku bunga. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Namun, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan dalam kurung PV dari manfaat dibagi dalam kurung PV dari biaya. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis Internal Rate of Return atau IRR. Metode IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return atau IRR harus dicari dengan trial and error. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return atau IRR adalah sebagai berikut, yaitu rumus yang pertama. Jika initial cash flow terjadi pada waktu kosong, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu pada persamaan rumus yang kedua. Untuk menghitung internal rate of return atau IRR, di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Atau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan asumsi menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda seperti rumus yang ketiga. Untuk metode IRR ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu, yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya yang pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Untuk analisis yang berikutnya yaitu analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proceeds setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan, seperti pada rumus yang telah tersedia. Untuk menghitung payback period atau PP yang mempunyai nilai proceeds yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi proceeds-nya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk atau 0. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai penjelasan dari analisis BCR, analisis IRR, dan analisis payback period atau PP. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.